Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya dan kita umatnya. Yang terhormat asatizah, teman, kawan seperjuangan dan juga pemirsa nasihat yang menanti. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pewaris surga Firdaus. Lalu apa itu surga Firdaus? Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas samai wal ardh. Faiza sa'altumullaha fasaluhu firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Rahman, darinya pula mengalir sungai surga. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling utama. Dan dianjurkan bagi kita untuk meminta surga Firdaus karena ia adalah surga yang paling tinggi. Lalu siapa saja yang dapat memasuki surga Firdaus? Allah Ta'ala telah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Teman-teman dan pemirsa sekalian, dari ayat di atas kita akan membahas sifat atau perilaku yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga Firdaus. Yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yaitu orang-orang yang pada waktu salatnya memusatkan perhatian hanya kepada Allah serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai tingkat khusyuk ini sangatlah berat, tapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca serta menghayati artinya, kekhusyuan akan tercapai.
Ibnu Abbas menyatakan bahwa khusyuk itu berarti tenang. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa khusyuk itu berarti tenangnya hati. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa khusyuk itu dalam hati yang membuat anggota tubuh kita menjadi ikut tunduk. Dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Sering daripada kita memikirkan makanan ketika sholat. Hal ini sebenarnya sangat mengganggu kekhusyuan kita. Maka ada baiknya kita makan sebelum sholat, karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat mengingat makan. Selanjutnya, yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Maksud tidak berguna di sini adalah menjauhkan diri dari kebatilan, termasuk kesyirikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Juga termasuk menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berfaedah. Syekh Sa'di menyatakan bahwa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, apalagi yang haram. Golongan yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat memberi banyak manfaat bagi pelakunya. Di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta menyucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal, yaitu zakat dari harta jika memang sudah terpenuhi syarat hisab dan haulnya. Perintah menunaikan zakat juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya mementingkan ibadah kepada Sang Khalik, namun juga hendaklah berbuat baik kepada sesama. Jadi hablum minan nas. Golongan yang keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga diri dari hal-hal yang mengantarkan pada zina, seperti memandang lawan jenis, bersentuhan, berdoa, dan lain-lain. Golongan kelima, orang-orang yang memelihara amanah dan menempati janji, yakni terhadap perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka. Sifat orang beriman tidaklah meniru sifat orang munafik. Sifat orang beriman adalah ketika diberi amanat ia tidak khianat, ketika berjanji maka ia menunaikannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamati munafiq salasah, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat ia khianat. Yang keenam, orang-orang yang memelihara salatnya, yaitu orang yang senantiasa menunaikan salatnya tepat pada waktunya. Seperti yang dikatakan Nabi ketika ditanya tentang amalan yang dicintai Allah. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Telah sampailah kita di penghujung kultum ini. Kesimpulannya, orang yang beruntung mendapatkan surga Firdaus ada 6 golongan. Yang pertama, orang yang khusyuk pada salatnya, orang yang menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna,
orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang memperhatikan amanat dan janji, dan yang terakhir, orang yang menjaga salatnya. Itulah golongan memiliki sifat-sifat pewaris surga. Mereka kekal dalam surga Firdaus. Dan semoga kita jadi bagian dari orang-orang pewaris surga. Sekian dari saya. Kultum, ini kuliah terserah antum, atau kultum qul ma syi'tum. Hada. Sekian dari saya. Hayya naqtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah adalah kesalahan saya sendiri. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.